Halo, hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan diferensial biasa orde 2 non-homogen. Nah, bentuk umum dari persamaan biasa orde 2 non-homogen yaitu ini. Y double aksen tambah px y aksen tambah qx y sama dengan rx. Dengan rx tidak sama dengan 0. Ingat, rx tidak sama dengan 0, ini adalah ciri khas dari suatu PD non-homogen. Nah, pada persamaan diferensial biasa orde 2 non-homogen ini dikenal dua istilah, yaitu yang pertama fungsi komplementer atau IH dan yang kedua integral khusus. Nah, fungsi komplementer atau IH ini diperoleh dengan memecahkan persamaan Y double aksen tambah PX Y aksen tambah QX Y sama dengan 0. Jadi kita memecahkan bentuk persamaan ini, tapi dengan Rx nya kita ambil sama dengan 0. Kemudian yang kedua itu integral khusus atau YP. Nah, ada dua metode yang dapat digunakan di sini. Yang pertama, kita menggunakan metode koefisien tertentu. Nah, dengan metode ini integral khusus diperoleh dengan menggunakan bentuk umum dari fungsi di ruas kanan persamaan yang diberikan, yaitu dengan mensubstitusikan bentuk umum tersebut ke dalam persamaannya dan kemudian menyamakan koefisien-koefisiennya. Jadi kita lihat di sini kita punya Rx. Nah, kita bandingkan. Misalkan kita punya Rx ini bentuknya seperti ini, maka YP kita berbentuk seperti ini. Jadi kalau Rx kita sama dengan X pangkat N yang ini, maka YP kita adalah AN X pangkat N tambah N kurang 1 X pangkat N kurang 1 tambah N kurang 2 X pangkat N kurang 2 tambah dan seterusnya tambah 1X tambah 0 dan seterusnya. Jadi intinya perhatikan Rx nya, kemudian kita cari YP yang sesuai. Halo, hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan diferensial biasa orde 2 non-homogen. Nah, bentuk umum dari persamaan biasa orde 2 non-homogen yaitu ini. Y double aksen tambah px y aksen tambah qx y sama dengan rx. Dengan rx tidak sama dengan 0. Ingat, rx tidak sama dengan 0, ini adalah ciri khas dari suatu PD non-homogen. Nah, pada persamaan diferensial biasa orde 2 non-homogen ini dikenal dua istilah, yaitu yang pertama fungsi komplementer atau IH dan yang kedua integral khusus. Nah, fungsi komplementer atau IH ini diperoleh dengan memecahkan persamaan Y double aksen tambah PX Y aksen tambah QX Y sama dengan 0. Jadi kita memecahkan bentuk persamaan ini, tapi dengan Rx nya kita ambil sama dengan 0. Kemudian yang kedua itu integral khusus atau YP. Nah, ada dua metode yang dapat digunakan di sini. Yang pertama, kita menggunakan metode koefisien tertentu. Nah, dengan metode ini integral khusus diperoleh dengan menggunakan bentuk umum dari fungsi di ruas kanan persamaan yang diberikan, yaitu dengan mensubstitusikan bentuk umum tersebut ke dalam persamaannya dan kemudian menyamakan koefisien-koefisiennya. Jadi kita lihat di sini kita punya Rx. Nah, kita bandingkan. Misalkan kita punya Rx ini bentuknya seperti ini, maka YP kita berbentuk seperti ini. Jadi kalau Rx kita sama dengan X pangkat N yang ini, maka YP kita adalah AN X pangkat N tambah N kurang 1 X pangkat N kurang 1 tambah N kurang 2 X pangkat N kurang 2 tambah dan seterusnya tambah 1X tambah 0 dan seterusnya. Jadi intinya perhatikan Rx nya, kemudian kita cari YP yang sesuai. Nah, untuk lebih memahami tentang PD orde 2, PD biasa orde 2 non-homogen, silakan perhatikan contoh berikut. Nah, di sini kan dapat dilihat soal kita adalah P double aksen kurang 3Y aksen tambah 2Y sama dengan E pangkat negatif X. Ini adalah suatu PD biasa orde 2 non homogen karena kita punya di sini Rx nya sama dengan E pangkat negatif X. Selanjutnya bisa dilihat di bagian ini
Jadi langkah pertama adalah kita menentukan persamaan karakteristiknya. Nah, kita lihat ya, ini kita punya Y double aksen, maka kita punya di sini M pangkat 2. Ingat kembali bagaimana cara menentukan persamaan karakteristik. Di sini kita punya negatif 3Y aksen. Kalau ini sudah M pangkat 2 ya, maka ini kita punya negatif 3M. Oke. Tambah 2Y. 2Y berarti 2M pangkat 0 sama dengan 2M pangkat 0 sama dengan 1. Sama dengan 0 di sini. Ya. Sehingga persamaan karakteristik dari PD biasa orde 2 dan homogen Y double aksen kurang 3Y aksen tambah 2Y sama dengan E pangkat negatif X itu yaitu M kuadrat kurang 3M tambah 2 sama dengan 0. Sehingga tinggal kita pakai pemfaktoran, kita akan peroleh M1 sama dengan 2 dan M2 nya sama dengan 1. Oke, kemudian dari nilai M1 sama dengan 2 dan M2 sama dengan 1 ini, maka kita dapatkan solusi homogennya. Ingat kembali cara menentukan solusi homogen. Nah, di sini kita dapat solusi homogennya yaitu IH sama dengan C1E pangkat 2X tambah C2E pangkat negatif E pangkat X. 2 ini kita ambil dari 2 yang ini, sedangkan 1 yang ini kita ambil dari ini M2 sama dengan 1. Sehingga kita punya IH sama dengan C1E pangkat 2X tambah C2E pangkat X. Nah, sekarang perhatikan bagian Rx nya. Kita punya Rx di sini disolin sama dengan E pangkat negatif X. Nah, kita kembali ke tabel yang tadi. Kalau kita punya Rx sama dengan E pangkat Mx, maka kita punya Yp sama dengan AE pangkat Mx. AE pangkat Mx. Nah, di sini bisa dilihat kan kita punya M nya sama dengan negatif 1, sehingga kita punya YP sama dengan AE pangkat min X atau AE pangkat negatif X. Oke, kemudian kita kembali ke soal tadi. Untuk Rx sama dengan E pangkat min X atau E pangkat negatif X, maka kita turunkan dia untuk mendapatkan kita turunkan YP nya ya. Jadi kalau kita punya Rx sama dengan E pangkat min X atau E pangkat negatif X, maka kita akan memilih YP sama dengan AE pangkat negatif X. Nah, tinggal kita cari Y aksen dan Y double aksen, kita turunkan saja. Kita akan peroleh Y aksen P sama dengan negatif AE pangkat negatif X dan Y P double aksen sama dengan AE pangkat negatif X. Nah, setelah kita dapat YP nya sama dengan AE pangkat negatif X, Y aksen P nya sama dengan negatif AE pangkat negatif X, dan Y double aksen P atau YP double aksennya sama dengan AE pangkat negatif X, maka kita masukkan ke PD di atas. Kita masukkan ke PD awal ini, Y double aksen kurang 3Y aksen tambah 2Y sama dengan E pangkat negatif X. Maka kita peroleh Y double aksennya adalah ini AE pangkat negatif X, kita gantikan di sini AE pangkat negatif X kurang 3Y aksen, kita gantikan Y aksennya dengan ini Y aksen P ini, sehingga ini kurang 3 dikalikan dengan negatif AE pangkat negatif X tambah ini 2Y, Y nya kita gantikan dengan YP ini AE pangkat negatif X, berarti tambah 2 AE pangkat negatif X sama dengan E pangkat negatif X. Kemudian kita selesaikan ruas kiri. Kita selesaikan ruas kiri, kita lihat di sini ada AE pangkat negatif X, kemudian ini juga ada ini negatif 3 kali ini kan dia sama dengan kita bisa tulis sebagai AE pangkat negatif X tambah 3 AE pangkat negatif X tambah 2 AE pangkat negatif X sama dengan ini 6 AE pangkat negatif X. Sehingga kita tinggal mencoret E pangkat negatif X, E pangkat negatif X, kita dapatkan 6A sama dengan 1, A sama dengan 1/6 ini. Nah, sehingga solusinya yaitu Y sama dengan YH tambah YP. YH nya kita yang mana? YH nya kita adalah ini, C1E pangkat 2X tambah C2E pangkat X ditambah dengan YP. YP nya kita yang mana?
YP-nya kita adalah ini. YP sama dengan A E pangkat negatif X sama dengan, karena kita punya A di sini 1/6, kita substitusikan ke sini, kita punya 1/6 E pangkat negatif X. Ini kita taruh dia di sini, sehingga kita punya solusinya yaitu Y sama dengan C1 E pangkat 2X tambah C2 E pangkat X tambah 1/6 E pangkat negatif X. Nah, ya ini contoh kedua. Soal kedua kita yaitu Y double aksen kurang 3Y aksen tambah 2Y sama dengan cos X. Kembali lagi kita perhatikan di ruas kanan, Rx-nya tidak sama dengan 0. Ini merupakan suatu PD biasa non homogen. Karena ini kita punya Y double aksen, maka ini kita katakan sebagai satu PD biasa orde 2. Nah, seperti biasa yang tadi, pertama kita menentukan persamaan karakteristiknya. Karena ini diturunkan 2 kali, kita misalkan dengan M, maka ini M kuadrat kurang 3Y aksen berarti kurang 3M tambah 2Y berarti 2M pangkat 0 sama dengan 2. Ini sama dengan 0. Kita buat dalam bentuk homogennya ya. Kemudian kita faktorkan M kuadrat kurang 3M tambah 2 sama dengan 0, kita akan peroleh M1 sama dengan 2 dan M2 sama dengan 1. Ini adalah hasil pemfaktoran dari M kuadrat kurang 3M tambah 2 sama dengan 0. Sehingga solusi homogennya yaitu YH sama dengan C1 E pangkat 2X tambah C2 E pangkat X. 2 ini kita ambil dari M1 sama dengan 2, dan 1 ini kita ambil dari M2 sama dengan 1. Kemudian perhatikan Rx nya. Rx kita punya sini adalah cos X. Kita kembali ke tabel tadi. Kalau kita punya Rx nya sama dengan cos X, maka YP nya yang mana? Kita lihat di tabel ini. Oh, ternyata kalau kita punya Rx sama dengan cos Wx, maka YP kita adalah A cos Wx tambah B sin Wx. Perhatikan di bagian yang ini. Maka kita gunakan itu di soal ini. Sehingga YP kita adalah A cos X tambah B sin X. Karena kita punya cos X. Ingat ya, di sini nilai W ini dia akan munculnya di sini ya. Di sini kebetulan kita punya cos X, berarti W nya kan sama dengan 1, sehingga ini kita punya YP nya tadi untuk soal yang tadi A cos X karena W nya sama dengan 1 tambah B sin X karena W nya sama dengan 1. Ingat kita punya tadi adalah cos X. Beda kalau misalkan ini cos 2X, kalau ini cos 2X maka ini YP kita sama dengan A cos 2X tambah B sin 2X. Oke, kembali ke soal. Sehingga setelah kita dapatkan YP-nya, kita mencari YP aksen atau Y aksen P. Kita mencari Y aksen P-nya dengan cara seperti apa? Kita turunkan ini. A cos X diturunkan berarti A kali negatif sin X tambah B dikalikan dengan cos X. Ingat kembali ya. AB D per dx dari ini berarti apa? Ini sama dengan A aksen B tambah A B aksen. Kemudian kita gunakan di sini, maka A cos X berarti A aksen kali cos X tambah A kali turun dari cos X ini. Seperti yang kita peroleh, Y aksen P nya sama dengan A kali negatif sin X tambah B cos X sama dengan negatif A sin X tambah B cos X. YP double aksen atau Y double aksen P ini adalah turunan lagi dari ini. Negatif A sin X diturunkan menjadi negatif A cos X dan B cos X diturunkan menjadi negatif B sin X. Silakan buka kembali buku bagaimana cara mencari turunan dari suatu fungsi trigonometri. Nah, sehingga kita masukkan ke PD di atas, kita punya Y double aksen di sini, maka kita ambil yang ini, kita masukkan ke sini.
kemudian kurang 3Y aksen, maka kita ambil yang ini, kita masukkan ke sini, tambah 2Y, berarti kita ambil yang ini, kita ambil yang ini, kita masukkan ke sini, sama dengan cos X. Kemudian kita selesaikan ruas kiri, selesaikan ruas yang kiri ini, kita selesaikan ruas yang ini, kita peroleh ini sama dengan negatif A kurang 3B tambah 2A kali cos X tambah negatif B tambah 3A tambah 2B kali sin X sama dengan cos X. Sehingga kita selesaikan di ruas kiri, kita akan peroleh ini kan negatif A tambah 2A, berarti apa? Kita kurang 3B, berarti kita peroleh negatif 3B tambah A. Negatif A tambah 2A itu kan berarti A. Juga yang ini negatif B tambah 2B berarti B. Sehingga yang ini tambah 3A tambah B sin X sama dengan cos X. Ingat, cos X bisa juga kita tulis sebagai cos X tambah 0. Mengapa seperti ini? Kita tulis ini untuk manipulasi aljabar yang akan kita lakukan di tahap selanjutnya. Kita melihat kesamaan ruas kiri dan ruas kanan, maka kita dapat tulis negatif 3A. Kalau ini kan cos X ya, ini kan cos X di sini, ini juga cos X di sini, maka kita dapat tulis negatif 3B tambah A, ini sama dengan 1 ini, negatif 3B tambah sama dengan 1, dan ini 3A tambah B itu sama dengan 0. Ini kan kita bisa tulis tambah 0 dikalikan dengan sin X. Kita melihat kesamaan kiri dan kanan, sin X gitu. Maka kita dapat tuliskan negatif 3B tambah A yang ini sama dengan 1 ini, dan 3A tambah B sama dengan 0. Tinggal kita eliminasikan atau kita substitusikan bebas. Kita cari nilai A dan B. Ini kan bisa juga kita tulis sebagai A tambah negatif 3B sama dengan 1 dan 3A tambah B sama dengan 0. Silakan dieliminasi atau substitusi bebas, kita cari nilai A dan B. Setelah kamu lakukan eliminasikan, substitusikan, terserah, kalian akan dapatkan A sama dengan 1/10 dan B sama dengan negatif 3/10. Sehingga kita substitusikan nilai A dan B ini kembali ke persamaan yang di awal, persamaan di atas ini, kita akan peroleh oh no, bukan ke persamaan ini ya, saya minta maaf, ke dalam persamaan YP, persamaan yang ini, maka kita akan peroleh YP nya, patokan YP ini ya, patokan YP ini, kita akan peroleh YP sama dengan 1/10 karena A kita sama dengan 1/10 cos X kurang 3/10 sin X. Sehingga kita akan peroleh Y sama dengan YH tambah YP sama dengan C1 E pangkat 2X tambah C2 E pangkat X tambah 1/10 cos X kurang 3/10 sin X. Ingat selalu solusi kita Y itu sama dengan YH tambah YP, itu jangan dilupakan, selalu ingat itu bahwa solusi kita yaitu YH tambah YP. Jadi kurang lebih seperti itu, bisa dilihat di sini. Oke, jadi ya sudah ya, mudah-mudahan saya harap paham. Jadi kalau saya ulang kembali, saya tulis yang rapi supaya kalian bisa pelajari. Ini kita punya A sama dengan 1/10, kita punya B sama dengan negatif 3/10, kemudian kita substitusikan nilai A dan B ini ke persamaan ini YP ini, maka kita akan peroleh suatu persamaan yang baru, yaitu YP sama dengan 1/10 cos X kurang 3/10 sin X. Kemudian YH tambah YP itu sama dengan Y, atau YH nya kita itu adalah apa tadi? Ini YH nya kita dan ini adalah YP nya kita. Yang kita akan peroleh Y sama dengan C1
E pangkat 2X tambah C2 E pangkat X tambah 1/10 cos X kurang 3/10 sin X. Saya harap bisa dipahami ya. Oke, yang tadi kita metode yang pertama, metode koefisien tertentu dengan dua contoh yang sudah kita pelajari tadi. Sekarang kita belajar metode yang kedua, yaitu metode variasi parameter. Nah, metode ini digunakan untuk memecahkan persamaan-persamaan yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode koefisien tertentu. Nah, ingat bahwa suatu persamaan diferensial order 2 non homogen itu memiliki solusi total Y sama dengan YH tambah YP. Nah, YH itu kan sama dengan C1Y1 tambah C2Y2. Nah, sekarang kita ingin mencari YP-nya. Nah, YP itu sama dengan UY1 tambah VY2. Nah, Y aksen P berarti turunan dari ini. Ingat bahwa U ini adalah suatu fungsi terhadap X dan V juga adalah suatu fungsi terhadap X. Maka Y aksen P adalah apa? U aksen Y1 tambah UY1 aksen tambah V aksen Y2 tambah VY2 aksen. Nah, kita kemudian pilih U dan V sedemikian sehingga U aksen Y1 tambah V aksen Y2 itu sama dengan 0. Ingat, kita pilih U dan V, ini salah satu kata kuncinya sedemikian sehingga U aksen Y1 ini kan kalau kita sesuaikan ini kan nanti dia akan kita tulis ini sebagai U aksen Y1 tambah V aksen Y2 tambah UI1 aksen tambah VY2 aksen. Nah, kita pilih U dan V sedemikian sehingga ini U aksen Y1 tambah ini V aksen Y2 itu sama dengan 0. Sehingga persamaan ini menyisakan Y aksen P sama dengan U Y1 aksen ini tambah V Y2 aksen ini. Nah, kemudian ini Y aksen P-nya, sedangkan Y double aksen P adalah turunan dari ini, yaitu U aksen Y1 aksen tambah U Y1 double aksen karena turunan pertama dari Y1 aksen lagi, tambah V aksen Y2 tambah V Y2 double aksen, turunan dari Y2 aksen ini. Nah, kemudian kita substitusikan 1, 2, dan 3 ini ke dalam persamaan kita yang semula, yaitu Y double aksen tambah PXY aksen tambah QXY sama dengan RX. Kemudian kita operasikan, kita akan peroleh nanti setelah kita operasikan, kita sederhanakan, kita akan peroleh U aksen Y1 aksen tambah V aksen Y2 aksen sama dengan RX. Nah, sehingga di sini kita tinggal menggunakan metode eliminasi. Yang pertama tadi ke sini kita punya apa? Yang awal yang di sini kita punya U aksen Y1 tambah V aksen Y2 sama dengan 0, yang ini. Sedangkan yang kedua kita punya ini U aksen Y1 aksen tambah V aksen Y2 aksen sama dengan RX. Oke, seperti ini. Kemudian kita menggunakan aturan Cramer untuk kita mencari nilai U aksen ini. U aksen ini sama dengan apa? Kita gunakan aturan Cramer ya. Kita ambil koefisien-koefisiennya ya. Di sini maka kita akan menulis seperti ini. Kita akan mendapatkan U aksen sama dengan ini aturan Cramer, sehingga U adalah integral. Ingat di sini ya. Ini kan kalau kita selesaikan determinan bagian pembilang ini, kita akan peroleh 0 kali Y2 aksen itu kan sama dengan 0. 0 kurang Y2 RX, maka kita akan peroleh negatif Y2 RX. Kemudian yang bagian bawah ini Y1 Y2 aksen kurang Y2 Y1 aksen ini kita namakan dengan determinan Wronski ini. Jadi bagian yang bawah ini kita misalkan dengan W ini kita kenal sebagai determinan Wronski, sehingga kita akan peroleh nanti setelah kita operasikan, kita akan peroleh dari sini. Dari sini ya, ini kita akan peroleh U aksennya sama dengan apa? Dari ini ya, kita akan peroleh kita akan peroleh U aksennya sama dengan negatif Y2 RX per W. Ingat, ini kali ini kurang ini kali ini, itu adalah negatif Y2 RX, sedangkan ini adalah W. Ini U aksennya, maka U sama dengan integral dari ini negatif Y2
Rx per W sama dengan negatif integral dari Y2 Rx per W dx. Ini adalah ini ya. Dengan cara yang sama kita akan peroleh W aksennya sama dengan ini, kemudian gunakan juga determinan Wronski, kita akan peroleh ini, dan ini kan kita kalikan ini kan Rx Y1 dikurangi 0 ya, maka ini kita punya Y1 Rx ini dibagi dengan W. Jadi V ini V aksen ya, maka V nya adalah integral dari Y1 Rx per W dx. Seperti itu, agak panjang penjelasannya, tapi kalau sudah masuk ke contoh, saya yakin kalian pasti bisa memahami dengan lebih baik. Nah, ini contoh dari pengaplikasian rumus sebelumnya. Kita diminta menyelesaikan persamaan diferensial Y double aksen tambah Y sama dengan tan X. Pertama, seperti biasa kita menentukan persamaan karakteristiknya. Y double aksen, maka ini M kuadrat tambah Y berarti 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh M sama dengan plus minus I. Jadi solusi homogennya yaitu, ingat kembali bagaimana cara kita menentukan solusi homogen, yaitu Y sama dengan E pangkat 0x dikalikan dengan C1 cos 1x tambah C2 sin 1x. E pangkat 0x itu sama dengan 1, cos 1x sama dengan cos x, sin 1x sama dengan sin x, sehingga kita punya solusi homogennya yaitu Y sama dengan C1 cos x tambah C2 sin x. Ingat, saya sampaikan kembali, silakan dibaca ulang bagaimana cara menentukan solusi homogen dari suatu persamaan diferensial orde 2 ya. Kemudian di sini kita kembali ke rumus kita di sebelumnya. Kita punya di sini apa? YP sama dengan UY1 tambah VY2. Patokan kita pada ini ya, YP sama dengan UY1 tambah VY2. Perhatikan baik-baik yang ini. Nah, kita gunakan itu di soal ini. Kita punya YP sama dengan UY1 tambah VY2. Y1 kita yang mana? Y1 kita itu adalah cos X ini. Sedangkan Y2 kita yang mana? Y2 kita adalah sin X yang ini. Sehingga kita punya Y1 sama dengan negatif Y1 sama dengan cos X, Y1 aksen turunan dari cos X adalah negatif sin X. Kita punya Y2 nya sama dengan sin X, Y2 aksennya adalah turunan dari sin X yaitu cos X. Nah, kemudian kita punya W itu apa? Ingat kembali, W itu adalah Y1 kali Y2 aksen kurang Y2 kali Y1 aksen. Determinan Wronski ya, Y1 kali Y2 aksen kurang Y2 kali Y1 aksen. Maka kita punya di sini W sama dengan Y1 kali Y2 aksen kurang Y1 aksen kali Y2. Kita substitusikan Y1 aksen, Y2 dan Y2 aksen ini ke dalam persamaan ini. Kita peroleh W sama dengan cos X kali cos X kurang negatif sin X kali sin X. Cos X kali cos X sama dengan cos kuadrat X. Negatif dari negatif sin X maka ditambah dengan sin kuadrat X sama dengan 1. Sehingga kita gunakan rumus langsung saja. Kita punya U sama dengan negatif integral dari Y2 Rx per W. Maka di sini kita punya U sama dengan negatif Y2 Rx per W dx ya. Tetap jangan lupa Y2 nya kita apa? Y2 nya sin X ini kita masukkan ke sini, Y2 nya sin X, kemudian Rx kita tan X, maka kita masukkan ke sini tan X per W kita sama dengan 1 ini ya. Ingat, cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1, maka ini kita per 1 di sini dx. Yang kita integralkan ini sama dengan integral dari negatif sin X tan X dx. Tinggal kita selesaikan integral ini, kita peroleh U sama dengan negatif integral dari 1 kurang cos kuadrat X per cos X dx sama dengan, dan seterusnya kita akan peroleh U sama dengan negatif ln secant X tan X tambah sin X. Silakan diamati langkah per langkahnya integralnya. Ini adalah integral trigonometri biasa.
silakan amati langkah-langkahnya, diingat-ingat kembali bagaimana aturan-aturan atau apa saja aturan yang digunakan ketika kita mencari integral trigonometri. Kemudian dengan cara yang sama untuk V kita akan peroleh dengan cara yang sama integral y1 rx per w dx. Kita gunakan rumus yang tadi, rumus ini, rumus V nya ini, kita gunakan rumus yang ini, sehingga kita beroleh di sini V sama dengan integral dari cos x dan x per 1 dx sama dengan integral dari cos x dan x dx, dan seterusnya sama dengan negatif cos x, sehingga kita punya U sama dengan negatif ln secant x tambah tan x ditambah dengan sin x, dan V sama dengan negatif cos x, sehingga solusi homogennya YP nya sama dengan apa? Ingat di sini kita punya, kembali ke awal, YP sama dengan UY1 tambah VY2. Ingat yang saya sampaikan sejak awal, selalu perhatikan YP, selalu perhatikan YP. YP kita sama dengan UY1 tambah VY2. Nah, kita punya U tadi apa? Negatif ln secant x tambah tan x ditambah sin x. Kita tulis di sini atau di sini. Oke. Kali Y1 kita tadi apa? Y1 kita di sini adalah cos x. Y1 kita adalah cos x, yang kita menuliskan YP sama dengan negatif ln secant x tambah tan x tambah sin x kali cos x, gitu ya. Tambah apa? VY2. V kita apa tadi? V kita adalah, kita lihat kembali ke sini, kita punya V nya adalah negatif cos x, dan Y2 kita itu adalah sin x, sehingga kita operasikan ini, kita peroleh ini YP sama dengan negatif cos x ln secant x tambah tan x, sehingga solusi umumnya Y sama dengan YH tambah YP. YH nya itu sama dengan apa? YH nya sama dengan C1 cos x tambah C2 sin x, ini adalah YH, ditambah dengan YP. YP kita, YP sama dengan ini, ditambah dengan negatif cos ln secant x tambah tan x. Jadi ini adalah solusinya. Kuncinya ingat baik-baik semua yang sudah saya beri tanda merah ini. Poin pertama ini ingat baik-baik, kemudian poin kedua, poin ketiga. Kalau kalian menguasai metode ini, kalian sudah luar kepala, maka saya yakin tidak susah dalam mengerjakan soal seperti ini. Oke. Demikian untuk hari ini, video kita hari ini. Silakan dipelajari materi yang telah diberikan, pelajari dengan seksama, belajar dengan baik. Saya yakin kalian pasti bisa karena materinya juga tidak susah. Sampai jumpa di pertemuan kita di lain kesempatan. Salam.